Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi kita dengan pelajaran IPA khususnya untuk kelas 9 semester 2. Sebelum kita mulai pelajaran kita, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu supaya kita mendapat kemudahan dan dapat ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Berdoa, mulai. Selesai. Oke, anak-anak sekalian, pada materi yang telah lalu kita sudah membahas tentang kemagnetan dan sudah dilaksanakan dengan penilaian harian. Mungkin kalau ada beberapa anak yang belum mengerjakan penilaian hariannya, supaya tolong segera untuk menyelesaikannya karena ini akan dimasukkan ke daftar nilai nantinya. Oke, untuk menginjak materi berikutnya ya, pada bab 2 yaitu mengenai bioteknologi. Ya, kita lihat tampilannya. Ya. Bioteknologi, ya, ini masih materi semester 2 kita. Nah, apa sih yang akan kita pelajari dalam bioteknologi ini? Nah, kita lihat nih, ada kompetensi dasarnya. Pada dimensi pengetahuan nanti kita akan menerapkan konsep bioteknologi dan perannya dalam kehidupan manusia. Dan dimensi keterampilannya membuat salah satu produk bioteknologi konvensional yang ada di lingkungan sekitar ya. Jadi nanti kalian harus bisa mempraktekkan membuat salah satu produk bioteknologi konvensional yang ada di lingkungan kalian. Nanti setelah kalian pelajari kalian bisa memilihnya. Lanjut. Ya. Tujuan pembelajaran kita setelah menyaksikan video pembelajaran ini, nanti kalian diharapkan pertama dapat menjelaskan pengertian bioteknologi, yang kedua menjelaskan tentang bioteknologi konvensional, yang ketiga menjelaskan tentang bioteknologi modern, yang keempat menjelaskan manfaat dan dampak bioteknologi, dan yang kelima sebagai penilaian keterampilannya kalian harus bisa membuat salah satu produk bioteknologi konvensional yang ada di lingkungan sekitar. Itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Lanjut. Nah, ini gambar apa ini, Nak? Ya, ini tidak asing lagi bagi kita. Ya, yang ini adalah mungkin bahasa kita menyebutnya ini mendoan gitu ya. Enaknya pas hujan-hujan gitu, makan ini anget-anget gitu. Mungkin ada yang pakai ceplusannya, pakai cabai rawit yang sedang mahal saat ini. Ini ada sambal kecap ya. Nah, ini dibuat dari apa? Ini dibuat dari, ya sebenarnya ini adalah tempe, nggak asing lagi kita. Tempe itu bahannya apa? Ini adalah kedelai. Ya, kedelai. Dari kedelai, dan dengan menggunakan ini. Ini apa ini? Ini adalah mikroorganisme. Ini adalah jamur tempe. Ini kalau kita perbesar itu seperti ini ya, Rhizopus ya, Rhizopus. Oligospora namanya. Nah, ini kok warnanya ungu, tempe kok putih? Ini dikasih warna ini supaya mudah diamati. Sebenarnya juga putih sih, tapi kan disini kasih eosin sehingga mudah diamati sehingga seperti ini warnanya ya. Nah, jadi seperti semalam anak aku buat ini, anakku protes, kok jamur tempenya kok ungu warnanya Pak, kan tempe kan putih katanya. Ya, nanti kita akan mempelajari beberapa bioteknologi yang nanti kita bedakan, ada konvensional dan ada yang modern. Next, lanjut berikutnya slide-nya. Ya. Pengertian bioteknologi dulu ya. Bioteknologi ini berasal dari dua kata, yaitu bio dan teknologi. Bio yang berarti hidup dan teknologi adalah yang berarti sesuatu cara atau alat untuk memudahkan manusia dalam memecahkan masalah atau membuat produk yang berguna. Ya, itu dengan namanya teknologi. Nah, kalau digabungkan menjadi satu, bioteknologi ini bisa diartikan penggunaan organisme atau bagian dari organisme untuk membuat suatu produk atau jasa sehingga dapat mensejahterakan manusia. Jadi di sini memanfaatkan organisme atau bagian dari organisme ya, atau lebih tepatnya mungkin mikroorganisme gitu ya. Ya, lanjut. Ya. Ini nanti dibedakan menjadi dua. Jenisnya ada yang namanya bioteknologi konvensional, yang ini yang memanfaatkan mikroorganisme seperti bakteri maupun jamur ini secara langsung, memanfaatkan enzimnya dan melibatkan proses fermentasi untuk menghasilkan produk atau jasa. Ini jadi penggunaan secara langsung, ini namanya adalah
bioteknologi konvensional. Kemudian ada juga bioteknologi modern, yaitu yang melibatkan prinsip biokimia, biologi molekuler, dan rekayasa genetika. Nah, ini lebih rumit lagi ini nanti yang modern. Nah, untuk lebih jelasnya mungkin bisa kita lihat perbedaannya. Ya. Perbedaan antara bioteknologi konvensional dan modern, yang pertama untuk bioteknologi konvensional, teknik yang digunakan adalah fermentasi. Ya, fermentasi ini ya istilahnya mungkin peragian gitu ya, reaksi peragian. Fermentasi ini biasanya dilakukan dalam keadaan anaerob. Kemudian kalau teknologi modern ini tidak sekedar fermentasi tapi menggunakan namanya DNA rekombinan. Kemudian yang kedua, tidak mengubah sifat atau proses pada agen biologi atau mikroorganismenya yang digunakan, tidak dirubah. Tapi kalau pada bioteknologi modern ini mengubah sifat atau proses pada agen biologi dengan yang biologi yang dihasilkannya ini agennya diubah sifatnya. Mungkin kalau nanti DNA akan disisipi gen lain gitu ya, dengan rekayasa genetika namanya. Contoh untuk konvensional ini pembuatan tape, tempe, alkohol, asam cuka, nata de coco, dan lain-lain. Sedangkan pada bioteknologi modern ini pembuatan insulin yang buatan tentunya, vaksin, ya vaksin sekarang sedang heboh tentang vaksin Sinovac gitu. Nah, ini dibuat secara bioteknologi modern, penisilin dan sebagainya ya. Lanjut. Nah, ini contoh bioteknologi konvensional dalam bidang pangan. Ini di slide ini dicontohkan ada 10 macam. Ini sebenarnya banyak, tapi kita ambil 10 saja. Yang pertama kita lihat atau dari nomor 1 sampai 10 mungkin ini enggak asing bagi kalian. Tempe ini tiap hari kita ketemu ya. Bahannya apa? Tempe bahannya kedelai. Mikroorganisme yang dimanfaatkan adalah Rhizopus oligospora. Kemudian kecap ini ada bahannya sama kedelai, ini tapi lain di sini untuk mikroorganismenya yaitu Aspergillus wenti. Tauco ini bahannya sama juga, sama-sama kedelai, mikroorganisme atau agennya ini beda, Aspergillus oryzae. Kemudian ada keju, ini yang bahannya susu, ada keju, mentega, yogurt, ini bahannya susu semua. Lain di sini bedanya adalah pada mikroorganismenya. Kalau keju menggunakan Lactobacillus bulgaricus, mentega Streptococcus lactis, yogurt ini Streptococcus thermophilus, ada juga Lactobacillus thermophilus bisa karena ini bisa yang Lactobacillus itu adalah bakteri yang bekerja pada susu ya. Kemudian oncom ini bungkel kacang ya. Oncom itu bukan yang seperti kita katakan tempe gembus itu bukan ya. Oncom itu warnanya oranye jamurnya ya. Nah, ini bahannya adalah kacang tanah. Di sini untuk mikroorganisme adalah Saccharomyces cerevisiae ya. Ya. Kemudian tapai bahannya bisa berupa ketela pohon atau singkong, bisa juga beras ketan ya. Ini Saccharomyces cerevisiae. Kemudian nata de coco yang kalian mungkin jumpai di minuman ya, itu yang kenyil-kenyil ya. Ya. Ini bahannya adalah air kelapa. Ya, airnya yang selama ini mungkin dibuang itu dimanfaatkan. Ya, bakterinya yang digunakan adalah Acetobacter-Sillinum. Kemudian roti, semua jenis roti termasuk donat ini bahannya tepung. Sini adalah Saccharomyces cerevisiae. Yang ini bisa kita dapatkan dari biangnya, itu yang bisa kalau disebut mereknya mungkin yang namanya Fermipan. Nah, itu isinya adalah ini Saccharomyces cerevisiae. Nah, itu beberapa dari 10 macam ini nanti kita akan lihat beberapa dari jenis makanan dan cara pembuatannya. Kita lanjut. Ya. Kita lihat adalah tapai. Ya. Tapai ini dibuat dari bahan dasar yang mengandung karbohidrat. Bisa dari ketela pohon atau singkong,
dan juga bisa beras ketan, mungkin dari beras yang bukan ketan juga bisa, ada karbohidratnya ya, mungkin tapi rasanya beda gitu ya, karena kandungan karbohidratnya berbeda. Nah dengan menggunakan ragi tape, ya untuk membuat tape pakainya ragi tape, jangan membuat tape pakainya ragi tempe, atau membuat tempe pakai ragi tape yang nggak jadi gitu ya. Membuat tape kita menggunakan ragi tape. Nah ragi itu sebenarnya adalah mikroorganisme ya. Di sini mikroorganisme yang berperan dalam pembuatan tape ini ada beberapa macam, ada Saccharomyces cerevisiae, Aspergillus sp, dan Acetobacter aceti. Yang semuanya ini akan berperan. Nah, Aspergillus ini akan berperan untuk memecahkan amilum. Amilum itu zat tepung menjadi glukosa sehingga tape akan terasa rasa manisnya itu karena amilum sudah diubah jadi glukosa. Ini oleh Aspergillus. Nah, glukosa yang sudah terjadi ini akan diteruskan nanti difermentasi lebih lanjut menggunakan oleh Saccharomyces cerevisiae ini menjadi alkohol, ya, sehingga ada aromanya tertentu gitu ya kalau kita membuat tape itu aroma alkoholnya. Dan kadang kita menemukan tape itu kok ada rasa masamnya, ya rasa masam ini disebabkan oleh Acetobacter aceti yang biasanya ini untuk membuat cuka ya. Nah ini bisa terjadi apabila pembungkus tapenya terbuka ya atau enggak rapat nutupnya sehingga udara bisa masuk, karena harusnya dia keadaannya anaerob, tapi karena kalian mungkin penasaran dilihat sudah jadi belum ya, dibuka lagi, akhirnya jadi tapenya agak masam ya. Itu penyebab masamnya karena tadi ada udara masuk sehingga yang berperan pada fermentasinya adalah Acetobacter aceti tadi. Itu pada pembuatan tape. Nanti kalian boleh mencobanya ya. Ya boleh beli ragi tape di pasar atau di toko-toko banyak nanti ya. Lanjut. Nah, ini adalah tempe ya. Mungkin kita sarapan tadi pagi menggunakan tempe goreng ya, tempe bacem, mungkin ada yang dibuat tempe mendoan, ada tempe keripik, macam-macam ya. Nah, bahan yang diperlukan untuk pembuatan tempe ini adalah kedelai dan ragi tempe. Ya, jangan keliru, yang nanti keliru ragi tape jadinya tape kedelai ya. Ya, mikroorganisme yang berperan ini adalah Rhizopus oryzae dan Rhizopus oligosporus ya. Pada proses pertumbuhannya, jamur ini akan menghasilkan benang-benang yang disebut hifa, yang nanti akan mengikat biji kedelai yang satu dengan yang lainnya, diikat oleh benang-benang hifa yang warnanya putih tadi, sehingga membentuk struktur yang kompak. Ya, seperti ini kita lihat tempe ini kalau belum jadi kan mawur gitu kedelainya, tapi kalau sudah jadi itu bisa kompak, bisa padat itu karena ada hifa yang mengikatnya. Nah, hifa tadi adalah benang-benang yang dihasilkan oleh jamur-jamur tadi. Nah, jamur juga akan menghasilkan enzim protease yang dapat menguraikan protein kompleks, protein yang lebih kompleks, lebih komplit, lebih lebih banyak lah pada kedelai menjadi asam amino yang mudah dicerna oleh tubuh kita. Jadi kalau kita makan kedelai dibandingkan dengan makan tempe, ini akan lebih mudah diserap kalau proteinnya kalau kita makan tempe, karena sudah sebagian proteinnya sudah diubah jadi asam amino. Nah, sedangkan protein yang masuk dalam tubuh kita itu baru bisa diserap oleh tubuh kita, diedarkan oleh pembuluh darah kita, oleh sel-sel darah kita itu kalau dia sudah dipreteli ya, diuraikan, dicerna menjadi asam amino. Nah, itu baru bisa diserap oleh tubuh. Jadi makan tempe itu akan lebih mudah diserap daripada kita makan kedelai, walaupun sama-sama kedelainya. Lanjut. Nah, ini cara pembuatan tempenya. Nah, nanti yang mau mencoba membuat tempe mungkin bisa pelajari cara ini. Bahannya apa? Bahannya adalah kedelai. Kedelainya dibersihkan dan direndam. Nah, direndam dulu, kemudian nanti dibuang kulitnya. Buang kulitnya kalau dipenceti satu-satu ya susah gitu ya. Nah, biasanya kalau banyak tuang tempe diidak-idak gitu ya, diinjak-injak pakai kaki gitu. Ya kalau kamu mungkin bisa dengan tangan digini-ginikan gitu di atas tampah diginikan, nanti akan lepas. Kemudian nanti setelah itu dicuci, dikukus. Ya, dikukus matang itu kedelainya. Nah, kalau sudah dikukus,
didinginkan ya, didinginkan, ditampah atau mungkin wadah lain yang bisa memperlebar permukaannya. Setelah dingin baru diberi inokulum. Inokulum itu ya raginya gitu ya, ragi tempe. Ya, itu ditaburkan, setelah dingin baru dibungkus. Bungkus bisa menggunakan daun, menggunakan plastik. Kalau sekarang banyak menggunakan plastik ya, bisa pasang mereknya di plastiknya itu. Ya, kalau pakai daun nggak bisa ya, biasanya. Ya kalau banyak daun lebih enak menggunakan daun. Kemudian difermentasi semalam kira-kira ini ya, ditaruh di rak-rak atau mungkin di tempat lain supaya di situ terjadi fermentasi, diangin-anginkan. Nah, setelah 1 atau 2 hari maka akan kelihatan putih, jadilah tempe ini yang bisa dimanfaatkan nanti dalam bentuk makanan yang lainnya. Nah, nanti silahkan nanti kalian yang mau mencoba tempe begini caranya. Yang mencoba tape tadi sudah dijelaskan. Lanjut berikutnya, ini masih bahannya juga kedelai, yaitu kecap. Ya. Kecap merupakan produk hasil bioteknologi yang terbuat dari kacang kedelai. Proses pembuatan kecap ini melibatkan fermentasi yang menggunakan jamur Aspergillus wenti, ya, Aspergillus oryzae, Aspergillus soyae, dan Aspergillus wenti. Tapi biasanya kalau di salah satu saja itu yang lebih berperan itu adalah Aspergillus wentinya ya. Nah, bagaimana proses pembuatannya? Ini ya kira-kira begini proses pembuatannya. Kedelai bahannya ini dicuci dan direndam 1 malam kira-kira. Setelah itu direbus, kemudian tiriskan. Nah, kemudian di situ dikasih ragi ya, didiamkan di situ dikasih ragi menggunakan jamur tempe ya. Jadi jamurnya masih tadi Aspergillus tadi ya, jamurnya jamur tempe bisa digunakan. Kemudian ditambah berikutnya dengan setelah didiamkan di situ 3 sampai 5 hari, ditambahkan larutan garam, diamkan lagi 3 sampai 4 hari, kemudian tambah air, dimasak hingga mendidih, kemudian disaring. Nah, nanti hasil saringannya dimanfaatkan, ampasnya nanti jadikan bungkil yang bisa mungkin untuk produk makanan lain. Kemudian hasil saringan nanti dimasak lagi hingga mendidih, disaring lagi. Nah, kemudian ada ampasnya yang biasa digunakan untuk makanan ternak. Dan setelah hasil saringan nanti dimasukkan ke dalam kemasan-kemasan, jadilah kecap ya. Kalau diomongkan mudah ya prosesnya, tapi mungkin prakteknya butuh waktu yang lama ya. Ya, mungkin kalau di pabrik-pabrik kecap itu ada tempat-tempat khusus untuk fermentasinya. Kalau kalian mungkin nonton film-film Cina itu dulu, ya itu banyak ada fermentasi kedelai pembuatan kecap. Nah itu pembuatan kecap. Ini tidak usah kita praktekkan kan susah, ini yang mudah aja tadi. Lanjut, yogurt. Nah, yogurt ini bahannya adalah susu. Mikroorganisme yang berperan dalam pembuatan yogurt yaitu Lactobacillus casei, Lactobacillus bulgaricus, Streptococcus thermophilus, dan Bifidobacteria. Ya. Yogurt ini kaya akan protein, kalsium, vitamin A, B, C, E, dan K. Nah, bila dikonsumsi secara teratur, ini dapat meremajakan kulit. Ya, ini biasanya para ibu-ibu, para wanita ini. Membantu proses pencernaan, menjaga kesehatan jantung, mencegah hipertensi, mengatasi jerawat, dan mengurangi resiko osteoporosis dan kolesterol. Ya, berarti makanan sehat inilah yogurt ya. Ya, makannya enak, badannya sehat ya. Oke, lanjut. Keju. Ya. Bukan keju ya. Keju. Nah, proses pembuatan keju ini diawali dengan pemanasan susu dengan suhu 90 derajat Celcius atau kita kenal dengan istilah pasteurisasi. Kemudian didinginkan sampai 30 derajat. Selanjutnya bakteri asam laktat dimasukkan, dicampur. Akibat dari kegiatan bakteri tersebut nanti pH atau keasaman dari susu tadi akan menurun dan susu akan terpisah menjadi cairan atau yang disebut whey
dan dadih yang dalam bentuk padatnya. Nah, kemudian ditambahkan enzim renin dari lambung sapi muda atau enzim buatan ya. Kalau kita mau cari sapi muda tiap hari ya susah ya. Itu dengan enzim renin yang buatan yang dinamakan adalah glimosin untuk menggumpalkan dadih. Nah, dadih yang sudah terbentuk nanti dipanaskan pada temperatur 32 derajat Celcius sampai 420 derajat Celcius dan ditambahkan garam, kemudian ditekan, nah, dipres untuk membuang air dan disimpan agar matang. Nah, mikroorganisme yang berperan tadi dalam pembuatan keju yaitu Lactobacillus sp, ya, Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus itu pada pembuatan keju yang nanti bisa kalian manfaatkan untuk bahan pembuatan makanan yang lainnya. Itu bahannya dasarnya adalah susu tadi ya. Lanjut, roti. Ya. Kalau kalian mungkin suka mengkonsumsi roti, baik itu roti bakar, mungkin roti tawar, donat, macam-macam roti sebagainya itu ya. Nah, itu pembuatannya ini menggunakan mikroorganisme yang namanya adalah Saccharomyces cerevisiae ya. Ya. Melalui proses fermentasi pada roti ini menghasilkan banyak gas karbon dioksida dan sedikit alkohol. Ya, karbon dioksida ini yang akan membuat adonan roti tadi mengembang ya. Jadi kalau mau membuat roti atau donat itu setelah diadon dengan campuran macam-macam tadi termasuk Saccharomyces cerevisiae tadi didiamkan itu akan mengembang ya. Nah, gas karbon dioksida yang terperangkap dalam adonan roti ini akan memuai saat roti dipanaskan ya. Ketika roti dipanggang atau dikukus ini akan tambah memuai. Nah, di dalamnya nanti gas karbon dioksida terperangkap. Nah, ini yang menyebabkan tekstur roti menjadi lunak, lembut dan enak dikonsumsi ya. Itu karena ada gas karbon dioksida yang terperangkap sehingga menjadi rotinya tidak bantat gitu ya. Kemudian alkohol ini yang akan memberikan aroma khas pada roti ya. Ya, jadi kalau roti kan baunya beda dengan bakwan gitu ya. Bakwan itu kan nggak ada alkoholnya, nggak ada karbon dioksidanya gitu ya. Kalau kalian buat bakwan dikasih misalnya soda kue, itu ada ngembang juga seperti jadi ada gas-gasnya di dalamnya, tapi ya rasanya beda dengan roti ya, karena di situ beda, tidak melalui fermentasi, dia karbon dioksidanya terbentuknya karena secara langsung. Kalau yang ini karbon dioksidanya merupakan hasil fermentasi, ya, sehingga ada aroma tersendiri gitu ya, yang akan menambah roti tadi lebih nikmat. Ya, kalian bisa mencobanya yang mudah itu ya, kalau kita mungkin membuat donat ya, jadi nggak perlu oven, kita nggak perlu yang lain, cukup digoreng gitu ya nanti jadi. Lanjut, yang kemudian ada minuman beralkohol. Ya, tapi ini kita perlu menghindarinya ya, nanti karena bisa memabukkan. Nah, pembuatan minuman beralkohol ini melibatkan proses fermentasi juga, yaitu oleh Saccharomyces dan bahan baku lainnya. Ya. Wine ini terbuat dari ekstrak buah anggur. Ya. Sedangkan bir ini terbuat dari biji serealia, ya, dari biji-bijian gandum misalnya gitu ya. Perbedaan bahan baku ini akan menghasilkan aroma dan rasa yang khas ya. Antara bir dan wine ini beda aromanya, rasanya juga beda karena bahan bakunya juga beda. Nah, demikian juga dari anggur hitam, anggur merah, anggur hijau ini juga akan menghasilkan aroma dan rasa yang berbeda juga. Nah, semakin lama fermentasi ini akan semakin tinggi kandungan alkohol yang dihasilkannya ya. Seperti kita mungkin buat tape gitu sampai lama itu alkoholnya semakin tinggi gitu ya. Lanjut. Nah, itu tadi beberapa bioteknologi konvensional yang mungkin nanti ada cara mudah menghafalkannya di situ ya. Kalau tempe jamurnya Rhizopus, kecap jamurnya Aspergillus wenti, ada keju Lactobacillus, yogurt Lactobacillus, nata de coco, acetobacter, roti Saccharomyces, sehingga nanti bisa kalian buat semacam singkatan untuk menghafalkannya ya. Ya, misalnya si Kela sama Yola, nah itu apa ya, makan teri di Cikeas jadi naas gitu misalnya gitu ya. Naas itu nata de coco dengan Acetobacter sillineum.
Keas tadi kecap aspergillus, kela keju lactobacillus ya gitu. Teri tempe rhizopus gitu ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke bioteknologi modern. Ya, bioteknologi modern adalah bioteknologi yang menggunakan teknik rekayasa genetika seperti DNA rekombinan ya. Jadi gennya direkayasa, diubah-ubah gitu ya. DNA rekombinan yaitu pemutusan dan penyambungan DNA dengan cara kultur jaringan, cloning, dan fusi sel. Fusi itu penggabungan ya. Ya kita lihat contohnya ini gambarnya ya. Ini adalah sebuah sel yang kemudian nanti kita ambil plasmidnya, di bagian dari kromosom tadi diambil, kemudian disisipi di situ dengan, ya ini kan diambil ada bagian yang bisa dipotong nanti. Motongnya tidak pakai gunting tapi pakai enzim tertentu gitu ya, guntingnya DNA itu ya pakai enzim, bukan pakai gunting manual seperti kita motong pita. Nah kemudian disambung di sini dengan DNA dari gen, kita ambil gen yang kita inginkan. Misalnya mau membuat tanaman kebal hama gitu ya, atau mungkin tanaman yang bisa menghasilkan buah lebih banyak, ini diambil gennya. Ya. Nah, diambil gennya disisipkan ke sini. Misalnya mau membuat padi warna kuning, ya diambil mungkin gen pemberi warna kuning dari wortel, mungkin diambil sisipkan di DNA padi, kemudian dimasukkan lagi ke dalam selnya, dia akan berkembang, mengalami perkembangan, sehingga nanti akan jadi tanaman sesuai dengan yang kita inginkan, karena kita menginginkan tadi menyisipkan gen tertentu yang diinginkan di sini. Nah, itu dengan rekayasa genetika namanya. Jadi di sini lebih rumit di situ ya, tadi ya. Ya. Lanjut. Nah, kita lihat contohnya ini. Pada bidang pertanian, ini kita kenal ada beras golden rice ya. Golden itu emas gitu, gold ya. Rice itu ya beras warnanya kuning seperti emas ya. Nah, ini merupakan hasil dari teknologi rekayasa genetika yang melakukan manipulasi itu merubah susunan gen suatu organisme sehingga dihasilkan organisme yang memiliki sifat yang baru. Tanaman seperti ini dinamakan tanaman transgenik ya. Ini adalah beras transgenik ya. Contohnya adalah golden rice, yaitu beras warna kuning yang mengandung vitamin A karena disisipi gen beta karotin dari wortel ya. Jadi diambil gen penghasil beta karotin tadi, disisipkan pada plasmid dari beras, dari padi, tanaman padi, kemudian dimasukkan lagi ke tanaman padi tadi berkembang ya, sehingga beras yang dihasilkan, padi yang dihasilkan ini mengandung beta karotin, jadi seperti wortel, warnanya kuning-kuning keorenan gitu. Nah, itu banyak mengandung vitamin A ya. Itu dengan rekayasa genetika ya. Lanjut. Nah, ini ada sapi transgenik, ini dalam bidang peternakan ya. Bioteknologi bidang peternakan dikembangkan untuk meningkatkan produksi susu sapi dengan memproduksi hormon BST ya, yang disuntikkan pada sapi perah sehingga diproduksi susu yang meningkat ya. Jadi ada hormon BST itu yang diproduksi secara rekayasa genetika nanti dengan bioteknologi tadi. Nah, setelah terkumpul nanti disuntikkan ke sapi perah sehingga nanti susunya akan meningkat. Nah, melalui rekayasa genetika dapat juga dikembangkan pula sapi yang mampu menghasilkan daging yang berkualitas dan mampu tumbuh dengan cepat, juga tahan terhadap penyakit. Ini seperti gambar ini, sapinya dagingnya banyak gitu ya. Nah, ini melalui transgenik tadi. Nah, pembuatan sapi transgenik dilakukan dengan cara memasukkan gen pengode enzim lisostapin ya, yang diambil dari bakteri Streptococcus simulan ya. Jadi dari bakteri Streptococcus simulan nanti ada pengode enzim itu, kemudian dimasukkan ke sapi tadi ya, pada gen sapi tadi disisipkan ke sana sehingga sapi tadi akan menghasilkan daging yang lebih banyak seperti ini. Nah, itu dengan rekayasa genetika jadi diubah gitu ya.
gennya diubah, makanya dikenal dengan sapi transgenik, ada perubahan gennya gitu. Lanjut. Dalam bidang lingkungan, ini pemanfaatan bakteri untuk mengatasi pencemaran lingkungan, ini dinamakan bioremediasi. Ya, misalnya apa? Ini tumpahnya minyak di laut. Ya. Bila diatasi dengan manfaatkan bakteri Pseudomonas yang mampu memecahkan molekul minyak menjadi karbon dioksida atau CO2, ya, jadi mengurangi pencemaran minyak di laut tadi dengan bakteri Pseudomonas. Namanya peristiwanya adalah bioremediasi. Nah, pencemaran di air seperti kolam dan danau ini juga bisa menggunakan tanaman tertentu seperti enceng gondok, bunga matahari, ini yang disebut dengan fitoremediasi. Ya, jadi kalau bioremediasi ini menggunakan mikroorganisme bakteri, kalau fitoremediasi ini sudah dalam bentuk tanaman lebih besar gitu, bisa dilihat kasat mata. Ya, kalau yang tadi bakteri itu tidak kelihatan langsung. Itu bedanya bioremediasi dan fitoremediasi. Lanjut. Dalam bidang forensik. Nah, forensik merupakan aplikasi teknik dan metode ilmiah untuk menangani tindak kejahatan atau kriminal. Melalui teknik DNA fingerprinting atau sidik DNA, ini dilakukan pencocokan profil DNA individu. Dengan profil DNA ini dapat digunakan sebagai acuan investigasi karena profil DNA untuk setiap individu ini akan memiliki keterkaitan dengan keluarganya, ya, seperti kalau terjadi misalnya kecelakaan pesawat seperti yang terjadi beberapa waktu yang lalu, itu kan korbannya hancur gitu karena pesawatnya meledak sehingga tidak bisa diidentifikasi dengan mudah, ya, sehingga mungkin dari potongan-potongan tubuhnya itu bisa dikenali ini tubuhnya siapa, ditemukan tangan, ini tangannya siapa pemiliknya, itu bisa dengan melihat DNA-nya, ya, di situ, ya. Ini tentu termasuk penerapan bioteknologi dalam bidang forensik. Lanjut. Dalam bidang pertambangan, nah, bioteknologi dalam industri pertambangan ini memisahkan biji besi dari campuran lain. Ini menggunakan bakteri namanya Thiobacillus ferrooxidan. Ya, bisa juga Pseudomonas fluorescens. Di sini ada juga bakteri Escherichia coli dan Bacillus species, ya, sebagai bakteri lysing yang mampu melarutkan senyawa timbal sulfida menjadi senyawa timbal sulfat yang dapat larut melalui proses biokimia. Nah, sehingga nanti biji besi yang dihasilkan tadi sudah tidak terkotori dengan oksida-oksida yang lainnya, ya. Jadi yang sulfida tadi, timbal sulfidanya ini sudah jadi larutan sulfat, sehingga tinggal yang padatnya tadi tinggal besi, ya. Dan tadi untuk larutan sulfatnya bisa digunakan untuk yang lainnya, mungkin jadi asam sulfat sebagai pengisi aki dan sebagainya. Nah, itu dalam bidang pertambangan. Ya, jadi bakteri ini dimanfaatkan juga mikroorganismenya, ya. Lanjut. Dalam bidang kesehatan, ini bioteknologi di bidang kesehatan atau medis misalnya adalah pembuatan antibiotik, insulin sintetis, dan juga vaksin, ya. Antibiotik itu apa? Yaitu senyawa yang menghambat munculnya mikroorganisme lain, ya, khususnya bakteri. Nah, contohnya antibiotik penisilin ini yang dihasilkan oleh jamur Penicillium notatum atau Penicillium chrysogenum, ya. Di sini biasanya untuk penisilin untuk mengatasi atau timbulnya penyakit yang lebih lanjut. Misalnya kalau kita berobat itu kan ada bibit penyakit, nanti akan diberi antibiotik, ya. Mungkin ada yang nama amoxicillin, itu kan baunya seperti penisilin gitu, ya. Kalau mungkin luka ada penisilin, salep penisilin yang itu dioleskan sekitarnya sehingga mikroorganisme nanti akan terhambat berkembangnya. Lanjut. Nah, produk-produk modern bioteknologi untuk pengobatan ini ada interferon, ini untuk melawan infeksi, meningkatkan sistem kekebalan. Ada juga insulin, ini yang untuk mengatasi kadar gula darah, ini untuk penderita diabetes mellitus, ya, atau sakit gula.
Vaksin, nah ini untuk meningkatkan kekebalan tubuh ya, vaksin. Jadi kalau ada vaksin mau corona mau divaksinasi kita, nah itu untuk meningkatkan kekebalan tubuh kita. Nah karena vaksin itu sebenarnya adalah bibit penyakit yang bisa berupa virus atau bakteri yang sudah dilemahkan, disuntikkan dalam tubuh kita. Sehingga nanti tubuh kita akan membuat antibodi untuk melawan bibit penyakit tersebut, sehingga nanti kalau ada bibit penyakit beneran yang lebih kuat masuk, kita sudah punya penangkalnya, sudah punya pasukan untuk melawannya, yaitu berupa antibodi tadi. Kemudian penisilin, ini adalah antibiotik yang melawan infeksi oleh bakteri atau jamur. Kemudian ada juga hormon pertumbuhan, ini untuk mengatasi kekerdilan ya. Ini untuk penyembuhan ya gitu ya. Ini dengan hormon pertumbuhan. Lanjut. Masih tentang produk modern bioteknologi untuk pengobatan, ada beta endorfin untuk mengurangi rasa sakit, aktivator plasminogen, ya, ini untuk melarutkan darah yang beku, mencegah stroke gitu ya, karena mungkin di pembuluh darah tersumbat ada darah beku, nanti dikasih obat itu untuk melarutkannya. Antibodi monoklonal, ya. Ini menghasilkan mengaktifkan sistem kekebalan, menyerang dan membunuh sel tumor atau kanker. Nah ini dengan antibodi monoklonal yang bisa diproduksi, kalau di dalam buku kita nanti kalian bisa melihatnya, ini monoklonal, jadi mono itu satu, klonal itu diperbanyak dengan salah satu di antibodinya sudah terspesifikasi di situ. Kemudian ada enzim. Enzim ini adalah meningkatkan reaksi atau sebagai biokatalisator baik untuk keperluan manusia maupun industri. Ini dengan produksi enzim tertentu. Ini dalam bidang-bidang pengobatan. Lanjut. Nah, sekarang kita lihat manfaat bioteknologi konvensional. Yang pertama ini meningkatkan nilai gizi dari produk makanan dan minuman ya, meningkatkan nilai gizinya seperti tadi dari kedelai jadi tempe, ini gizinya sudah meningkat karena proteinnya sebagian sudah dijadikan asam amino ya. Juga dari air kelapa mungkin menjadi nata de coco gitu. Dari singkong jadi tape dan sebagainya. Kemudian menciptakan sumber makanan baru, misalnya air kelapa dibuat jadi nata de coco. Selama ini air kelapa mungkin terbuang sia-sia, percuma orang gepuk kelapa biar airnya dibuang. Nah, sekarang bisa dimanfaatkan jadi sumber makanan baru, yaitu berupa nata de coco. Kemudian dapat juga membuat makanan jadi tahan lama, ya, itu dengan bioteknologi tadi. Kemudian seperti apa misalnya keju, ada yang yogurt gitu kan. Kemudian secara tidak langsung ini dapat meningkatkan perekonomian rakyat. Nah, karena bioteknologi konvensional ini tidak banyak membutuhkan biaya ya. Ini tidak banyak membutuhkan biaya seperti orang membuat tape, buat tempe kan tinggal mungkin kalau dari petani itu sudah punya bahan bakunya, cukup membeli raginya aja gitu ya. Lanjut. Kemudian untuk bioteknologi modern di bidang pertanian dan peternakan, yaitu mampu menciptakan bibit-bibit unggul yang akan memberikan produk bermutu tinggi secara kualitas dan kuantitas. Tadi seperti sapi yang penghasil susunya lebih banyak, sapi pedaging yang dagingnya lebih banyak, itu dengan dalam bidang pertanian dan peternakan. Ada tanaman yang kebal hama dan sebagainya. Di bidang kesehatan mampu menciptakan produk obat untuk penyakit, ya ada vaksin, antibiotik, ya tadi sudah. Kemudian di bidang lingkungan ini mampu menguraikan polutan dengan bioremediasi dengan memanfaatkan bakteri tadi yang dapat menguraikan limbah minyak. Ini itu manfaat dalam bidang bioteknologi modern. Lanjut. Masih dalam bidang bioteknologi modern di bidang industri ini mampu menciptakan pemberantas hama secara biologis ya. Ya, seperti ada tumbuhan yang di sisipi Bacillus thuringiensis ya, dan tanaman tahan hama dengan tubuhnya disisipi gen bakteri, maka akan jadi tanaman transgenik yang di situ bisa melawan hama, bukan melawan tapi hamanya nggak mau makannya gitu ya. Nah kemudian
Di bidang pertambangan ini mampu pengolahan biji besi tadi dengan Thiobacillus ferrooxidan yang mampu melarutkan pengotor-pengotor dari biji besi tadi seperti timbal sulfida yang bisa larut tadi sehingga biji besi jadi lebih bersih lagi. Itu antara lain manfaat dari bioteknologi modern. Nah, sekarang kita lihat dampaknya. Dampak penerapan dan pengembangan bioteknologi. Nah, di sini ada juga dampak yang mungkin istilah dampak itu biasanya lebih ke arah negatif ya. Nah, di sini ya. Kita lihat di ini terhadap lingkungan. Organisme transgenik ini dapat menjadi polusi gen sehingga bisa merusak keanekaragaman plasma nutfah ya. Plasma nutfah itu ya dari keanekaragaman hayati yang ada di wilayah kita, bahkan bisa memunculkan hama baru yang lebih kuat dan mengganggu keseimbangan ekosistem itu dengan adanya organisme transgenik, baik itu mungkin tanaman transgenik, hewan transgenik itu bisa menimbulkan mungkin hama-hama baru yang lebih kuat ya. Dan juga mengganggu keseimbangan ekosistem ya, karena harusnya mungkin hama tadi bisa punah, bisa mati, tapi dengan obat tertentu dia belum bisa, sehingga nanti keadaan tidak terkendali. Kemudian juga nanti keanekaragaman hayati berkurang ya, mungkin orang sekarang ini dengan kenalnya jambu kristal terus, jadi nggak tahu jambu kluthuk itu yang seperti apa. Nanti anak cucu kamu mungkin bingung seperti apa sih mbah jambu kluthuk itu. Zaman ini sekarang dengan adanya tumbuhan jambu kristal tadi sudah hilang, jambu kluthuknya tidak diurusi lagi. Kemudian dampak terhadap kesehatan. Ada orang yang alergi ini bila mengkonsumsi tumbuhan ataupun hewan hasil rekayasa genetika, ini ada. Kemudian minuman alkohol ini yang sering disalahgunakan sehingga menimbulkan dampak buruk bagi kesehatan ya, ini karena ini akan mempengaruhi saraf kita. Ini kalian mungkin sudah mempelajari di kelas 8 dulu bagaimana dampak terhadap minuman beralkohol ya. Kemudian dalam dampak sosial dan ekonomi ya, ini pengusaha dengan modal besar ini dapat mengembangkan pertanian transgenik dengan kualitas hasil panen yang lebih berkualitas sehingga membuat petani tradisional ini tidak mampu bersaing. Nah, ini antara lain dampak dari pengembangan bioteknologi. Oke. Nah, lanjut. Nah, terima kasih ya. Di situ ada cendrawasih burung irian. Terima kasih atas perhatian. Oke, anak-anak sekalian, demikian tadi penyampaian materi kita tentang bioteknologi yang kalian nanti akan saya beri tugas untuk membuat salah satu produk dari bioteknologi konvensional yang ada di sekitar kalian ya. Kalian nanti boleh pilih dari 10 macam tadi, pilih salah satu, kalian akan mencobanya, yang hasilnya nanti akan kalian kirimkan, baik itu mungkin berupa video atau fotonya nanti sebagai tugas untuk dinilai. Terima kasih untuk kesempatan hari ini atas perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Mari kita tutup pertemuan kita kali ini dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.